wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Putri Setiani dengan NIM G7012137 dari jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik serta biotransformasi dari salah satu obat, yaitu obat simvastatin. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai farmakokinetik serta farmakodinamik dari suatu obat simvastatin ini, lebih baik kita membahas terlebih dahulu mengenai apa sih obat simvastatin ini? Nah, obat simvastatin ini merupakan salah satu obat golongan statin yang efektif untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, simvastatin ini merupakan penurun lipid sintetik yang berasal dari fermentasi Aspergillus taurus. Nah, secara struktur kimia, simvastatin ini merupakan derivat xanthines dari lovastatin. Nah, yang memiliki rumus struktur seperti ini. Dan rumus molekulnya yaitu C25H38O5 dan memiliki berat molekul 418,57 gram per mol dan memiliki pH 1-7 dan kelarutannya di dalam air itu 6,3 mikrogram per mililiter. Nah, simvastatin ini merupakan inhibitor kompetitif 3-hidroksi 3-metil-glutaryl koenzim A reduktase yang kuat. Nah, obat ini menginduksi reseptor LDL hepar sehingga meningkatkan masukan kolesterol LDL ke hepar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai farmakokinetik dari obat simvastatin. Sebelumnya itu, apa sih itu farmakokinetik? Nah, farmakokinetik ini merupakan ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai dari diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Fase-fase farmakokinetik yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, tahap pertama yaitu absorpsi. Nah, obat simvastatin diabsorpsi secara oral sebagai prodrug lakton yang mengalami reaksi hidrolisis menjadi bentuk aktif berupa asam hidroksil dengan bioavailabilitas sebesar 5% dan diserap dengan baik di gastrointestinal atau saluran pencernaan. Nah, dosis puncak simvastatin segera dapat dicapai dalam 4 jam setelah dikonsumsi secara oral dan akan turun hingga 10% dari puncak dosis dalam 12 jam. Nah, yang kedua yaitu proses distribusi, yang mana simvastatin ini merupakan statin golongan lipofilik, maka dari itu terdistribusi melalui mekanisme difusi pasif, yang mana simvastatin dan metabolit aktifnya tergolong obat yang bersifat lipofilik dan sangat mudah berikatan dengan protein. Nah, makanya simvastatin ini akan terdistribusi secara pasif dan berikatan dengan protein plasma sebesar 95%. Nah, yang ketiga yaitu metabolisme, yang mana simvastatin yang dikonsumsi dalam bentuk inaktif lakton teraktivasi melalui proses metabolisme di dinding usus, hati, dan plasma menjadi bentuk aktifnya yaitu bentuk asam hidroksiglutarat dan sedikit bentuk derivat 6-hidroksi, 6-hidroksimetil, dan 6-eksametilen. Nah, simvastatin sebagai suatu zat yang bersifat lipofilik terutama akan karena bersifat lipofilik akan dimetabolisme di hati melalui proses glukuronidasi dengan bantuan enzim CYP450 agar dapat diubah menjadi zat hidrofilik.
Subenzim yang berperan terutama adalah CYP3A4 yang akan mengubah simvastatin menjadi bentuk konjugat glukuronidanya. Waktu paruh simvastatin sekitar 4 jam. Nah, selanjutnya yaitu ekskresi. Yang mana proses ekskresi simvastatin adalah bagaimana tubuh membuang obat ini setelah mengalami metabolisme di hati dan selesai menjalankan fungsinya menurunkan kadar kolesterol. Setelah simvastatin mengalami metabolisme menjadi bentuk beta hidroksi asam simvastatin, hasil metabolit ini dan sisa-sisa obat akan dieliminasi dari tubuh melalui saluran ekskresi yaitu ginjal, yang mana sebagian besar hasil metabolit dan sisa-sisa simvastatin akan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk metabolit aktif atau bentuk lainnya yang tidak berubah. Proses ini melibatkan filtrasi glomerulus dan mekanisme tubular ginjal untuk mengeluarkan obat melalui urin. Nah, dan ekskresi simvastatin ini dibantu oleh hati 60% dan keluar bersama fases sekitar 13% dari dosis simvastatin. Nah, proses di usus ini yang mana sebagian kecil simvastatin dan metabolitnya juga dapat dikeluarkan melalui saluran pencernaan dan akhirnya diekskresikan bersama tinja. Ekskresi simvastatin berlangsung dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah penggunaan obat terakhir. Kecepatan selanjutnya yaitu farmakodinamik. Nah, adapun pengertian dari farmakodinamik ini merupakan cabang ilmu farmakologi yang mempelajari interaksi obat dengan reseptor atau target spesifik dalam tubuh dan bagaimana interaksi ini menghasilkan efek biologis atau farmakologis. Nah, yang selanjutnya yaitu farmakodinamik dari obat simvastatin. Nah, farmakodinamik simvastatin sangat bergantung pada bentuk aktifnya berupa bagian termodifikasi asam dihidroksi glutarat 3,5, yang secara struktur mirip dengan struktur hidroksimetil glutaril koenzim A endogen dan mefenadil koenzim A di dalam tubuh. Bentuk lakton atau simvastatin inaktif akan terhidrolisis menjadi bentuk aktifnya. Zat aktif inilah yang selanjutnya berikatan dengan enzim 3-hidroksil 3-metil glutaril koenzim A reduktase sehingga menghambat fungsi enzim tersebut dalam mereduksi substrat HMG koenzim A menjadi bentuk mevalonat yang merupakan bagian penting dalam sintesis kolesterol. Target kerja utama simvastatin adalah di hati. Akibat penurunan produksi kolesterol hepatal, maka tubuh akan terstimulasi untuk menyerap kembali kolesterol low density lipoprotein atau LDL yang telah beredar di seluruh tubuh. Di hati, simvastatin juga menghambat pembentukan very low density lipoprotein atau VLDL sehingga terjadi penurunan konsentrasi LDL dan FLDL di plasma darah. Melalui mekanisme farmakodinamik tadi, simvastatin terbukti dapat menurunkan kadar LDL serum mulai dari 20% hingga 55%. Efek pleiotropik dari simvastatin juga diketahui dapat memperbaiki fungsi endotel, menstabilkan plak aterosklerotik, bersifat antiinflamasi, imunomodulator, dan bersifat antitrombosit. Simvastatin juga memiliki cincin naftalen tereduksi parsial yang berikatan pada zat aktif tersebut. Tiap jenis statin memiliki tepi cincin yang berbeda. Perbedaan tipe cincin inilah yang mempengaruhi farmakokinetik masing-masing golongan statin. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.